Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan dua metode. Yang A, kita akan mencari penyelesaian SPLDV dengan metode determinan. Yang B, kita akan mencari penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matrix. Nah, pada pelajaran SMP ataupun di kelas 10, kalian sudah mempelajari beberapa metode untuk mencari sistem penyelesaian dari sistem persamaan linear ya. Ada metode substitusi, ingat ya, ada metode eliminasi ataupun gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, pada materi hari ini kita akan mencoba menggunakan matriks untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ya, dengan metode determinan dan dengan metode inverse matrix. Yang pertama, penyelesaian SPLDV dengan metode determinan. Kita akan membahas beberapa soal untuk lebih jelasnya ya. Nah, untuk penyelesaian SPLDV ini, kita lihat di sini ada koefisien A, koefisien dari X-nya itu A1, dan koefisien dari variabel Y-nya adalah B1, dan ini adalah C1, ini adalah konstantanya. Persamaan linear yang kedua adalah A2X, ini A2 dan B2 ini adalah koefisien, X dan Y ini adalah variabelnya, dan C ini adalah konstantanya. Nah, bagaimana mencari penyelesaiannya nanti? Penyelesaiannya itu ada dua ya, nanti kita akan mengetahui berapa nilai X dan berapa nilai Y yang memenuhi. Bagaimana cara mencarinya dengan metode determinan? Nah, kita harus mencari dulu determinan D yang di bawah ini. D ini adalah determinan utama yang harus kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita cari determinan X dan determinan Y-nya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat dulu koefisien-koefisiennya. Ya, koefisien-koefisien dari masing-masing SPLDV ini dan konstantanya. Kemudian kita ambil koefisien-koefisiennya ini, kita bentuk menjadi sebuah matriks seperti berikut. Nah, yang ini kita bisa rubah dia menjadi matriks seperti ini. Kita ambil koefisien-koefisiennya atau angka-angkanya. A1 dan B1. Nah, yang angka elemennya di bawah kita ambil koefisien yang persamaan yang kedua, A2 dan B2. Nah, seperti ini. Kita ambil koefisiennya. Kita ambil juga berapa konstantanya yang diketahui di situ ya. C1 dan C2-nya. Nah, kita ambil angka-angkanya, kita bentuk menjadi sebuah matriks. Kita ambil halaman 148 nomor 2. Kita coba yang A dulu. Yang nomor 2A itu ada SPLDV X plus 3Y sama dengan 1. Yang kedua SPLDV-nya adalah X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kita lihat koefisien-koefisiennya nih. Ini X ini koefisiennya berapa? Ini koefisiennya kalau tidak ada angka ditulis berarti ini 1 koefisiennya ya. Ini juga 1. Kita buat dia menjadi sebuah matriks nih. Ini seperti ini. Kita tulis koefisien yang pertama itu 1 ini ya, terus positif ini ya, ada positif 3. Kalau di sini negatif atau dikurang berarti ini nanti jadinya min ya. Ini 1 dan positif 2. Nah, konstantanya berapa? 1 dan 8. Nah, seperti ini. Dapatlah kita matriks dari koefisien-koefisien dan konstantanya. Langkah selanjutnya, kita cari determinan utamanya. Determinan utama itu dilambangkan dengan D. Determinan utama. Nah, determinan utama itu bagaimana? Kita ambil koefisien-koefisiennya yang pertama ini. Kita rubah dia menjadi determinan. Kita buat garis lurus ini lambang determinannya. Angka-angkanya tulis 1, 3, 1, 2.
Bagaimana mencari determinan? Pada pertemuan sebelumnya sudah ya. Kita kalikan diagonal utama 1 dikali 2. Kita kurangi dengan diagonal samping 3 dikali 1. Nah, berapa ini hasilnya? 1 kali 2, 2 dikurangi dengan 3 dikali 1, 3. Dapatnya berapa? Negatif 1. Dapatlah nilai dari determinan utamanya adalah negatif 1 ya. Kemudian kita cari determinan masing-masingnya. Di X kita cari determinan X. Nah, bagaimana cara mencari determinan X? Nah, sekarang kita gunakan konstantanya nih. Tadi kan determinan utama itu mengambil matriks yang pertama ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari dx. X-nya ini kan yang koefisien dari X-nya ya. Nilai dari koefisien X ini kamu ganti dengan konstantanya. Jadi angka 1 dan 8 kamu taruh di sini. Ya. Jadi seperti ini. Buat dulu lambang determinan. Nah, yang bagian koefisien X ini kasih nama saja di sini ya. Ini X, yang ini Y. Ini adalah konstanta. Nah, yang kolom X ini kamu ganti dengan kolom konstanta. 1 dan 8 ya. Dan yang kolom Y-nya tetap tidak usah dirubah. Seperti ini. Nah, berapa ini? Nilai determinannya 1 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 8. Jangan terbalik ya. Diagonal utama dulu 1 kali 2 dikurangi diagonal samping 3 kali 8. Hasilnya berapa ini? 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 8, 24. Berarti hasilnya adalah negatif 22. Nah, dapatlah determinan X-nya. Nah, setelah didapat nilai determinan X, kamu bisa cari berapa nilai X-nya. Gimana cara mencarinya? Kamu bagi antara dx, kamu bagikan dengan determinan X, kamu bagi dengan determinan utama ya. Berapa jadi dapatnya? Dx-nya adalah min 22. Determinan utamanya adalah negatif 1, sehingga diperoleh negatif bagi negatif positif 22. Dapat nilai X-nya adalah 22. Nah, kita lanjut, kita cari berapa determinan Y-nya. Kamu ambil sekarang DY-nya, berarti kolom dari Y ganti dengan kolom konstanta ya. Kita buat di sini DY. Nah, kolom X-nya tetap. Nah, yang Y, kolom Y kamu ganti dengan kolom konstanta. Berapa nih dapat determinannya? 1 kali 8, 8. Langsung saja kali ya, kalau kamu sudah lancar bisa langsung tulis seperti ini saja. Dikurangi dengan 1 kali 1, 1 ya. Berarti dapat determinan Y-nya adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, dapatlah nilai determinan Y. Sekarang kita cari berapa nilai Y-nya. Bagaimana mencari nilai Y? Ya, determinan Y dibagi dengan determinan utamanya. Dapatnya determinan Y tadi 7, determinan utama tadi negatif 1. Sehingga didapat nilai dari Y adalah 7 bagi min 1 itu min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya kalian tulis himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu 22, Y-nya adalah negatif 7. Nah, dia memiliki satu himpunan penyelesaian ya, yaitu 22, min 7. Ini disebut memiliki satu himpunan penyelesaian. Nanti kalian bakal ketemu soal yang memiliki banyak himpunan penyelesaian atau tak hingga, dan ada juga nanti soal SPLDP yang tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kita coba sekarang yang nomor 2B ya.
Kita tulis dulu soalnya, nomor 2B. Pada SPLDP yang pertama itu X ditambah 3Y sama dengan 2. 4X ditambah 12. Y sama dengan 8. Nah, langkah pertama bagaimana? Kita ambil dulu koefisien-koefisiennya, kita buat dia menjadi sebuah matriks ya. Seperti ini. Ini koefisiennya 1, ini 3, yang di bawah itu 4 dan 12. Ingat nih, kalau di sini tanda kurang, berarti di sini negatif ya, negatif 3. Kalau di sini tanda kurang, berarti ini negatif 12 ya. Angka negatif atau tanda kurang di belakang itu mempengaruhi loh, jangan sampai terkeliru. Ini konstantanya adalah 2 dan 8. Nah, ini kolom milik X, ini kolom Y, ini kolom konstantanya. Nah, sekarang kita cari determinan utamanya. Berapa determinan utamanya? Kita buat dulu lambang determinan. Kita kalikan nih diagonal utamanya 12 dikali 1 ya. Kita buat dulu nih determinan angka-angkanya dulu. 1, 3, 4, 12. Kita kalikan diagonal utamanya. 1 kali 12 dikurangi 3 kali 4. Berapa nih dapatnya? Berarti 12 dikurang 12. Dapatnya determinan utamanya jadinya 0. Nah, ternyata kita mendapati bahwa determinan utamanya adalah 0. Coba kita sekarang cek berapa dx dan dy-nya. Apakah dia 0 juga atau tidak? Kita cek dx-nya. Berarti yang kolom x kita ganti yang kolom konstanta ya. 2, 8, y-nya tetap 3, 12. Kita cari ininya, determinannya 2 kali 12 dikurangi 3 kali 8. Didapatnya 2 kali 12 itu 24 dikurangi 3 kali 8 juga 24 nih. Dapatnya juga 0 ternyata ya. Kalau kita bagi, berarti berapa nih nilai X-nya? Bagi 0 ya. Nah, sekarang kita cari dy-nya. Determinan y-nya itu, determinan utamanya, determinan y-nya, kita ganti kolom y dengan kolom konstanta ya. 1, 4-nya tetap, kemudian 3 dengan 12-nya kita diganti dengan 2, 8. Berapa nih dapatnya? 1 kali 8, 8. Dikurangi dengan 2 kali 4 juga 8. Nah, ternyata juga 0 dy-nya. Berarti y-nya 0 per 0 juga. Ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan yang seperti ini, determinan utamanya kamu dapat 0, dx-nya kamu ketemu 0 per 0, dy-nya juga ternyata 0 per 0, maka himpunan penyelesaiannya iya, tak terhingga banyaknya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tak hingga. Oke? Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang lain nih. Kita coba yang nomor 2C ya sekarang. 2C. Di situ ada SPLDP 3X plus Y sama dengan 3 dan 6X plus 2Y. Ini plus ya. Plus 2Y sama dengan 1. Nah, dari 2 SPLDP ini, kita akan mencari juga berapa X dan Y-nya. Nah, kita cari dulu determinan utamanya nih. Kita buat dulu dia menjadi matriks. Ambil koefisien-koefisiennya. 3, 1, 6, ini 2 ya. Konstantanya adalah 3, 1.
Nah, kita cari determinan utamanya. Ini adalah kolom X, kolom Y ini konstanta. Berarti determinan utamanya berapa nih? Ambil yang X dan Y-nya ya. 3, 6, 1, 2. Berarti ini 3 kali 2, 6. Itu langsung saja ya. Dikurangi dengan 1 kali 6, 6. Ternyata dapat determinan utamanya juga 0 nih. Sama seperti yang nomor 2B tadi ya. Lanjut kita cari di X-nya. Kita cek apakah juga sama seperti yang sebelumnya. Di X berarti kolom X kita ganti dengan konstanta. 3, 1. Ini ya konstanta. X-nya kita ganti konstanta. Kolom Y-nya adalah 1, 2. Berapa determinannya? Kalau determinannya diagonal utamanya 3 kali 2. Dikurangi dengan 1 kali 1. Berarti ini 6 dikurangi 1, dapatnya 5. Ternyata dia tidak 0 nih. Berarti berapa nih nilai X-nya? Nilai X-nya adalah dx-nya tadi dapatnya 5. Dibagi determinan utamanya adalah 0. Seperti ini ya. Kita lanjut ke dy-nya. Berapa ya dy-nya? Apakah sama? Kita ganti kolom Y dengan kolom konstanta. Ini jadinya 3, 1. Oke. Berapa nih? 3 kali 1 dikurangi dengan 3 kali 6. Dapatnya berapa? 3 dikurangi 18 ya. Sama dengan berapa nih? 3 dikurang 18 min 15. Ternyata nilai Y yang kita dapat adalah min 15 per 0. Dia sama-sama per 0. Nah, kalau kamu ketemu dengan yang seperti ini, ya, determinan utamanya 0, kemudian dx dan dy-nya ternyata bukan 0 ya. dy dan dx-nya bukan 0, maka yang seperti ini disebut sebagai himpunan penyelesaiannya adalah tidak ada ya. Lain dengan yang sebelumnya tadi, kalau dia di determinan utamanya 0, dx-nya 0, dy-nya 0, tadi berapa himpunan penyelesaiannya? Ya, tak hingga. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, hanya determinan utamanya saja yang 0, sedangkan dx dan dy-nya tidak 0, maka ini disebut tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Atau HP-nya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong tuh kosong saja seperti ini ya. Atau bisa juga himpunan kosong itu ditulis 0 coret seperti ini juga bisa. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya tidak ada seperti itu. Bisa dibedakan ya, mana yang tidak memiliki himpunan penyelesaian dan mana yang memiliki himpunan penyelesaian tak hingga ya. Jadi kalau semuanya kamu dapat 0, maka dia banyak himpunan penyelesaian tak hingga. Tapi kalau determinan utamanya saja yang 0, sedangkan determinan yang lainnya tidak 0, berarti dia himpunan kosong. Seperti itu ya. Nah, jadi nih kesimpulannya tadi dari yang kita bahas ya. Jika determinan utamanya tidak 0, maka dia memiliki satu anggota, satu himpunan penyelesaian. Itu seperti yang contoh 2A tadi, dia determinan utamanya tidak 0 kan tadi ya. Maka dia memiliki satu anggota, satu himpunan penyelesaian. Kalau yang determinannya 0, tapi dx dan dy-nya tidak 0, itu seperti contoh yang nomor 2C tadi ya. Dia himpunan penyelesaiannya tidak ada, tidak memiliki anggota. Sedangkan yang kalau semuanya 0, determinan utama dx dan dy-nya 0, seperti contoh nomor 2B tadi ya, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke B.
penyelesaian SPLDP dengan metode inverse matrix. Nah, sekarang kita coba dulu menggunakan metode inverse matrix. Nah, metode inverse matrix ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya nih. Yang berordo 2, kemarin kita bahas inverse matrix berordo 2. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Maka ketika kita ditanya yang matriks X-nya, A-nya ada di depan, maka dia kalau pindah ruas, A-nya jadi inverse ya. A-nya jadi inverse. A-nya tadi sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka dia kita tambahin inverse. Inverse. Jadi kalau matriks dia pindah ruas, dia menjadi inverse ya. Nah, kalau ini A-nya di depan, maka inverse-nya juga taruh di depan ya. Jangan di belakang sini, nanti salah. Kalau A-nya di depan ya, A inverse-nya juga di depan. Lain dengan yang ini. Ini kalau mau mencari X, A-nya itu ada di belakang X sama dengan B, maka nanti kalau pindah ruas, dia menjadi A inverse dan dia juga letaknya di belakang B ya. Dia tadi di belakang X, kalau pindah ruas menjadi di belakang B, A inverse. Jangan terbalik nak ya ini. Kalau di depan dia tetap di depan, kalau A-nya di belakang dia tetap di belakang. Kalau pindah ruas, matriks pindah ruas, itu dia menjadi inverse ya. Seperti itu. Untuk lebih lanjut jelasnya kita coba dulu contohnya ya. Kita akan coba soal yang halaman 152. Halaman 152 itu kita coba ambil yang nomor 2D ya. Kita coba yang nomor 2D. Nomor 2D itu soalnya adalah 2X plus 3Y sama dengan min 4. Kemudian SPLDP yang kedua 4X min 5Y sama dengan 14. Nah, kita akan menggunakan metode inverse matrix ya. Berarti kita buat dulu nih matriks-matriks dari SPLDP ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu nih matriks dari koefisien-koefisiennya. 2, 3, ini ya, 2, di sini koefisiennya 3, 4, dan min 5. Min 5. Nah, kalau menggunakan metode inverse, kalian buat di sini matriks dari XY. Nah, buat seperti ini ya. Jadi ini tadi adalah koefisien-koefisiennya, dan yang ini adalah variabelnya. Variabelnya adalah X dan Y. Oh iya, untuk membuat matriks dari sebuah SPLDP itu harus berurutan dulu ya. Di depannya X, di tengah sini adalah Y, dan yang di depan sama dengan ini adalah konstanta. Jika dia masih terbalik-balik, misalnya Y-nya ada di sebelah kiri, konstantanya ada di ruas kiri, maka kamu rubah dulu bentuknya menjadi seperti ini, berurutan ya. X dulu, kemudian variabel Y-nya, kemudian sama dengannya adalah konstantanya atau angkanya saja. Ini tidak ada variabel ya, berarti dia disebut konstanta. Nah, kalau sudah berurutan, bisa kita buat matriksnya. Ini adalah matriks koefisiennya, kemudian ini XY ini adalah variabelnya X dan Y, dan kita buat sama dengan. Sama dengannya apa? Sama dengannya adalah ini konstantanya, min 4 dan 14. Seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nih nilai-nilai dari matriks ini, X dan Y ini. Berarti kita harus memindahkan yang ini ya. Matriks ini kalian pindahkan ke sini, nanti menjadi inverse jadinya kalau pindah ruas ya. Berarti kita cari dulu nih inverse-nya apa ini dari matriks ini. Kita cari inverse-nya. Kita namai saja misalnya dengan A ini ya. Bisa kita namakan dengan A. Kita cari matriks A inverse. A inverse itu apa rumusnya?
Ya, 1 per determinan. 1 per determinannya, determinan A. Kita buat dulu ya. Ini sudah ya, kita pelajari di video sebelumnya. Silahkan dicek lagi kalau ada yang lupa. Dikali dengan matriks ini, tapi diputar kan? Ya, diputar bagaimana? Yang koefisien utamanya tukar tempat, min 5 di sini jadi 2-nya ke bawah. Kalau yang diagonal samping dia berubah tanda. Kalau positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Ini positif semua ya, berarti kita rubah dia menjadi negatif. Nah, ingat lagi. Diulangi sekali lagi. Kalau mau mencari inverse, itu rumusnya 1 per determinan A, determinannya berapa nanti, dikali dengan matriks yang sudah berubah posisinya. Pertama diagonal diagonal utamanya kamu tukar posisinya. Kalau diagonal samping kamu rubah tandanya ya. Nah, sekarang kita cari nih berapa determinan A-nya. Determinan A itu bagaimana? Iya, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Diagonal utamanya 2 dikali min 10. Berapa 2 kali min 10? Kita tulis saja dulu ya. 2 dikali min 5 ya. Kita tulis saja di sini 2 kali min 5 dikurangi dengan determinan samping 4 dikali 3 atau 3 kali 4 sama dikali dengan matriks ini yang sudah kita ubah posisi dan tanda tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian berapa nih dapatnya? 1 per 2 dikali min 5 itu min 10. Ini min 12 ya. Jadi dapatnya berapa ini? Min 5, min 3, min 4, 2. Min 10 dikurang 12, berarti min 22 ya. Berapa nih hasilnya jadi? 1 per min 10 dikurang 12 itu min 22 ya. Dikalikan dengan matriks ini. Min 5, min 3, min 4, 2. Kita pindah ke sini ya. Jadinya berapa nih? Ini berarti 1 per min 22 kamu kalikan ke semua elemennya ya. Jadinya sini min 5 dikali 1 min 5 dibagi min 22 dapatnya 5 per 22 ya. Negatif dengan negatif kan jadi positif ya. Kemudian ini min 3 dengan min, berarti positif ya, 3 per 22. Kemudian yang ini min 4 per min 22. 4 per 22. 2 per min 22. Wah, angkanya agak sulit ya. Tapi pasti bisa, harus semangat, jangan menyerah. Nah, kita lanjut, kita masukkan ke matriks ini. Kita kan mau mencari XY. XY. Berarti yang ini, matriks A tadi pindah ruas. Dia menjadi inverse yang kita cari tadi. Karena A ini ada di depan, berarti kalau pindah ini tetap di depan dia ya. Kita masukkan nih yang ini. 5 per 22. 4 per 22. 3 per 22. 2 per min 22. Nah, dikali dengan berapa ini? Min 4 dan 14. Nah, tinggal kamu kalikan nih antara elemen-elemennya, perkalian matriks. Jika masih ingat, harus ingat lah ya. Kalau ada yang lupa silahkan buka lagi videonya. Nah, kita kalikan nih per 5 per 22 kita kalikan min 4. 5 dikali min 4 min 20 ya. Per 22.
Kemudian ini juga kita kalikan ke bawah ya. 3/22 dikali 14. Itu dikurangi. 14 kali 3 itu adalah 42 ya. 42 per ditambah ya. 42/22. Nah, kemudian yang ini juga kita kalikan ke kolom ini. 4/22 dikali min 4. Dapatnya min 16/22. Terus ini 2 per min 22 dikali 14. 14 kalikan 2 itu 28. Ini ada negatif ya, berarti min 28/22. Nah, tinggal kamu jumlahkan atau dikurangkan. Dapatnya berapa ini? Ini bisa ditambah ya, sudah sama semua penyebutnya. Min 20 ditambah 42 itu 22 ya. 22/22. Yang di bawahnya min 16 min 28 itu berapa? 44 ya. Min 44/22. Nah, sudah hampir sederhana nih. Kita bagi nih, bisa dibagi. 22 bagi 22 itu 1. Min 44 dibagi 22 itu 44 bagi 22 itu kan 2 ya. Min, ada minnya, min 2. Dapat deh matriksnya, matriks himpunan penyelesaian dari SPLDP ini, yaitu 2 dan min 2. Kita buat nih HP. Nanti kalian buat di bawah ya, jangan di atas seperti ini. Ibu karena tidak muat ini. Jadi HP-nya adalah 1, min 2. Nah, dia memiliki satu himpunan penyelesaian ya. Nah, silahkan dicatat. Kalau kamu ketemu angka yang sulit seperti ini, jangan menyerah, terus dicoba. Insya Allah ketemu hasilnya. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Kita coba yang nomor 3A. Nomor 3A itu masih di halaman 152. Kita coba yang 3A. Itu ada SPLDV-nya X plus 22 plus 2Y sama dengan 3. 3X plus 6Y sama dengan 6. Nah, ini kita buat matriksnya. Matriksnya adalah 1, 2, 3, 6 ya. Variabelnya adalah XY ya. Kemudian sama dengannya adalah 3 dan 6 di sini. Oke. Kita cari inverse matriks ini ya. Kalau kamu mau menggunakan metode inverse, berarti kamu harus mencari inverse-nya. Inverse dari matriks ini kita namai saja A. Kamu cari inverse dari matriks A ini. Matriks A ini berapa inverse-nya? A inverse sama dengan 1 per determinan. Berapa determinannya? 1 dikali 6 itu 6. 2 dikali 3 min 6. Nah, ternyata ini sebelum kita cari, ternyata kita ketahui di sini bahwa determinannya 0 nih. Determinannya 0. 6 dikurang 6 kan 0 ya. Nah, kalau kamu ketemu dengan hasil ternyata determinannya 0 ini, tidak usah kamu lanjutkan dulu. Kamu cek dulu. Setelah didapat determinannya 0, kemudian kamu bagi nih antara yang atas ini, elemen yang di atas dengan elemen yang di bawah, berapa hasilnya. Seperti ini misalnya, yang ini 1/3. Yang ini kalau kamu bagi 2/6 ya. 1/3 dapat ya yang pertama. Yang kedua ini 2/6.
6. 2 per 6 itu kalau dikecilkan sama saja dengan, udah sama-sama bagi 2 juga 1/3 ya. Nah, ternyata sama ini. 1/3, 1/3. Kemudian ini juga kamu cari nih berapa nih? 3/6 itu. 3/6 itu kan sama-sama bagi 3 jadinya 1/2. Nah, beda ya. Jadi antara yang X dia sama dengan yang Y. Tapi dia beda dengan konstantanya. Ya, pembagian yang koefisien X 1/3, yang koefisien Y 1/3, dia sama. Tapi kalau yang konstantanya dibagi itu dapatnya 1/2, dia tidak sama dengan konstanta. Nah, kalau kamu ketemu yang seperti ini, determinannya 0, dan setelah kamu bagi koefisien-koefisiennya antara X dan Y-nya sama, tetapi kalau dicek lagi ternyata konstantanya tidak sama nih nilainya, pembagiannya. Maka yang seperti ini dia tidak memiliki anggota. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak memiliki anggota, ya. Himpunan kosong. Nah, seperti ini. Jadi kalau kamu ketemu tadi, ulangi lagi, pas mau cari inverse, ternyata determinannya ini 0. Maka kamu cek pembagian dari koefisiennya 1/3. Ini 2/6 itu sama saja dengan 1/3. Konstantanya 3/6 itu dikecilkan jadinya sama-sama bagi 3, 1/2. Ternyata X dengan Y-nya sama, tapi konstantanya berbeda, maka himpunannya adalah tidak ada anggotanya, atau himpunannya himpunan kosong. Seperti itu ya. Kita coba soal selanjutnya, yang nomor 3B. Nomor 3B itu masih di halaman 152. 4X plus 8Y sama dengan 20. X plus 2Y sama dengan 5. Nah, kamu buatlah. Kalau mau mencari pakai metode inverse, kamu buatlah matriks-matriksnya. 4, 8, 1, 2. Ini ya, koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Kemudian ini koefisiennya, matriks koefisien. Sekarang matriks dari variabelnya X dan Y. Sama dengan, ini konstantanya nih, 20, di sini 5. Nah, kalau mau menggunakan metode inverse, ya cari inverse-nya dulu dari yang ini. Karena yang ini, matriks ini nanti kan akan kita pindahkan nih. Berarti kalau dipindahkan, dia menjadi inverse kan. Berarti ini kita cari dulu inverse-nya. Inverse, kita namai saja A. Inverse dari matriks A itu berapa? 1 per determinan ya. Determinannya langsung saja cek nih. 4 kali 2, 8. Dikurangi diagonal sampingnya. 8 dikali 1, 8. Nah, ternyata sama seperti yang 3A tadi. Determinannya ternyata 0 nih. Ya, determinannya 0. Maka sama seperti yang sebelumnya, kamu cek pembagian antara koefisien-koefisiennya. Yang X, 4 bagi 1, 4 ya. Yang Y, 8 bagi 2, ternyata 4 juga. Kita cek lagi yang ini, yang konstanta 20 bagi 4 ternyata 4 juga. Nah, sama semua antara X, Y, dan konstanta. Semuanya sama nih. Koefisien dari X, koefisien dari Y, dan konstanta nilainya sama. Berarti yang seperti ini himpunan penyelesaiannya adalah tak terhingga ya. Jadi tadi kalau konstantanya berbeda, maka dia himpunan kosong. Tapi kalau konstantanya sama semua dengan pembagian ini, maka dia himpunan penyelesaiannya banyaknya adalah tak terhingga ya. Seperti itu. Nah, bisa Ibu rangkum, kita rangkum seperti ini. Ini ada di halaman 151, silahkan dibaca-baca. Nah, kita
Bisa simpulkan seperti ini. Jika tadi soal yang nomor 2D tadi ya, yang kita coba, dia itu determinannya tadi kan tidak nol, maka dia bisa kita lanjutkan, bisa kita cari berapa nilai X dan Y-nya. Namun, kalau kamu ketemu seperti soal yang nomor 3A tadi kan pembagian antara koefisien yang X, di koefisien yang X, ternyata sama dengan pembagian koefisien yang Y, tetapi berbeda dengan pembagian konstanta, nilainya berbeda, maka itu dia tidak memiliki anggota atau himpunannya himpunan kosong. Kemudian, kalau pembagiannya ternyata sama semua nih antara koefisien-koefisien milik X dan kemudian koefisien-koefisien milik Y dan konstantanya ternyata semuanya sama, maka memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Seperti itu ya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel SPLDV menggunakan metode apa saja tadi? Ya, yang pertama tadi dengan metode determinan, yang kedua tadi dengan metode inverse matrix ya. Nah, selanjutnya nanti kalian bakal ketemu yang SPLTV yang berurdu 3 nanti ya, pada materi-materi selanjutnya. Jadi materi ini harus kalian kuasai dengan baik karena berhubungan dengan materi selanjutnya. Ya, Ibu harapkan kalian semua terus bersemangat dan percaya diri. Kesulitan itu pasti nanti akan ada jalan keluarnya kalau kita yakin dan terus berusaha. Ibu harapkan kalian semua bisa tekun belajar. Ibu harapkan kalian bisa menjadi orang-orang yang akan Ibu ingat karena kelebihanmu ya. Karena kalian rajin, karena kalian rapi, atau karena kalian sering WA Ibu, sering bertanya. Ibu harapkan kalian menjadi orang-orang yang selalu diingat karena kelebihan ya. Ibu tidak ingin mengingat karena sering alfa atau yang buruk-buruk, tidak mau. Jadilah seseorang yang diingat karena kelebihan. Demikian materi Ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan. Banyak soal-soal di buku, bisa kalian pelajari. Silakan ditanyakan jika ada yang tidak paham. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.